Bapak dapat ikan. Wah, gede banget. Ini yellowfin tuna. Mantap. Berdiri pada tahun 2008, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondo. Terletak di wilayah pesisir pantai, mayoritas warganya merupakan para pelaut ulung. Gambaran ini terlihat di Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki. Setiap hari, sampan kecil hingga perahu modern hilir mudik meninggalkan daratan untuk mencari ikan di laut. Nah, ini kapalnya sudah mulai berangkat, kita menuju ke rakit yang sudah dipasang untuk mengecek ikan-ikannya. Kurang lebih kalau perjalanan dari sini sekitar 2-3 jam ya Kev ya. Kondisi ombak juga bagus, semoga kita dapat ikan yang banyak. Siang hari ini cuaca cerah serta ombak laut masih cukup tenang. Seperti doa para nelayan lain, hari ini kami berharap langsung mendapat tangkapan yang melimpah dari rakit terdekat. Tiba-tiba gogoloko atau alat pancing tuna yang dipasang disambar ikan. Saking besarnya ikan yang ditarik, hingga butuh 2 orang ABK untuk melumpuhkannya. Bapak dapat ikan. Gede banget. Astaga. Mantap ini. Oke. Wah. Wah, gede banget. Ini yellowfin tuna. Mantap. Wah, ini mah seberapa beratnya ya? Astaga, kaku. Ini mah beratnya melebihi saya kayaknya. Masih hidup dia. Mantap. Malah kapal Squatchy yang kecil dapat besar. Bagi para nelayan, tuna sirip kuning ini adalah bonus di tengah perburuan panjang ikan oci. Tuna sirip kuning atau yellowfin tuna merupakan ikan pelagis besar yang biasa mengembara ke berbagai samudra. Sekarang saatnya mengolah tuna sirip kuning. Memotong ikan tuna tidak bisa sembarangan, supaya dagingnya tidak hancur. Selain itu, tempat pemotongan harus tetap bersih, supaya tidak mencemari daging tuna. Sekarang saatnya saya mencicipi segarnya daging tuna. Ini masih fresh banget, sama sekali nggak ada kerasa amis. Terus biasanya kan kita makannya pakai lemon gitu ya. Ini begini aja udah enak, saking freshnya. Makanan mahal nih kalau di luar negeri. Terkenal karena rasa dan tekstur dagingnya yang lembut,
ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan yang cukup laris di pasaran. Daging tuna kaya nutrisi, protein, dan rendah lemak. Selanjutnya, kemas daging tuna dan masukkan ke tempat penyimpanan agar tetap higienis dan terjaga kualitasnya. Ketika fajar baru menyingsing, saya dan nelayan langsung melanjutkan memeriksa rakit sekaligus menebar jaring. Wah, ini pas banget kita sampai ke rakit yang ketiga ini sekitar jam 5 subuh-subuh. Dan ternyata kapal ini kalau mendekat ke rakit harus dimatikan lampunya supaya ikannya nggak kabur. Ini kita menuju ke sana baru tebar jaringnya. Jaring ini berukuran sekitar 425 meter. Saking besarnya, untuk menariknya harus dengan bantuan mesin. Nah, jadi ini jaringnya sudah terpasang melingkar dan kita tunggu sampai tali tambang warna kuning ini ditarik dulu pakai mesin. Dan bagian sisi kanan kiri ini jaringnya terangkat setengah. Baru kita semua bisa tarik. Ini kita sudah berjejer bersiap-siap buat narik jaringnya. Jenis ikan yang terjaring kebanyakan ikan oci. Wah, banyak sekali, Bapak. Ikan oci-oci ya. Sana ya. Ini ya. Wah, banyak sekali ikan oci-oci. Selain jaring besar, nelayan juga menyebar jaring yang berukuran lebih kecil. Hasilnya tidak kalah. Hampir seluruh jaring terisi dengan ikan oci. Oke. Nah, ini di sisi sini sebelum jaringnya terangkat semua, kami lagi menyiapkan penyimpanan untuk ikannya. Ada air es dari tabak garam supaya lebih awet. Ikan oci atau kembung merupakan tangkapan populer yang termasuk komoditas cukup penting bagi nelayan lokal. Ikan jenis ini hidup bergerombol sehingga menjadi buruan favorit kapal Pajeko. Karena sekali jaring bisa ratusan bahkan ribuan ekor ikan oci yang terperangkap. Ke situ. Wah, dingin banget. Wah, ini saya mah tenggelam di lautan ikan. Banyak banget. Terus dingin. Jadi di sini ya tempat penyimpanan ikan supaya tetap fresh. Ya, Bang. Sekarang saatnya kembali ke darat. Oke, ini kita sudah bersandar di Dermaga to Depo. Ini bisa dilihat orang-orang udah pada nunggu ini mau beli ikan-ikannya buat dibeli. Ikan hasil tangkapan kami selanjutnya akan dijual ke pelanggan yang sudah menunggu. Wah, setelah melaut semalaman, ini ikan oci sudah dibersihkan. Mau kita masak, kalau panas-panas gini enaknya kuah asam. Seger gitu ya, Tante? Iya. Oke, ayo kita siapkan bumbu, Tante. Kita potong dan bawang. Bumbu untuk membuat ikan oci kuah asam cukup sederhana. Setelah dipotong-potong, semua bahan siap untuk dimasak. Oh, Mas sudah mendidih ya? Apa dulu yang dikasih masuk? Serai ya. Lalu, masukkan potongan cabai dan tomat.
Aduk sampai semua tercampur merata. Lalu masukkan ikan ocinya. Ini tuh proses masaknya simpel sekali, bumbu cukup diiris-iris, nggak ditumbuk. Dan cita rasa asamnya di sini memakai perasan jeruk, nggak pakai asam. Cuman ini udah terasa sekali aromanya, seger banget, Oma. Masak hingga air mendidih dan ikan matang. Ikan oci kuah asam pun siap dihidangkan. Ini dia, kuah asam oci sudah matang. Ini meriah sekali, warnanya cantik. Jadi makin lapar. Oke lah, kita coba aja. Ayo Ibu. Ini kerasa banget. Menurut saya pedesnya nendang, tapi seger banget nih. Kuah asam yang bening gitu, padahal nggak pakai asam tamarin ya, tapi kerasa banget. Wah, bener-bener nikmat. Sekali hap bisa bikin melek dan menambah energi. Saya baru tahu nih ternyata untuk menjadi seporsi makanan yang nikmat ini butuh perjuangan yang luar biasa panjang. Dan saya baru tahu juga ternyata makanan khas Bolaang Mongondo Selatan ini memakai rempah daun yang ternyata nih simple namun nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Makan lagi Tante. Ayo Oma. Bentang alam Sulawesi Utara menyimpan berbagai kekayaan. Salah satunya tentu saja potensi lautnya yang masih melimpah. Petualangan saya berlanjut, kali ini udah sampai di salah satu spot snorkeling yang ada di Pantai Patokan. Tapi nggak cuma snorkeling aja, kita mau mencari salah satu hewan laut. Kira-kira apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Laut Desa Jiko, Kecamatan Naungan, menyimpan potensi bahari yang bisa dimanfaatkan oleh warganya setiap hari. Untuk berburu gurita dengan cara snorkeling seperti ini, juga butuh alat tambahan. Besi ini fungsinya untuk mencongkel gurita yang biasanya bersembunyi di dalam lubang-lubang karang. Udah terlihat Bang? Udah terlihat Bang? Dia di mana? Di antara karang-karang? Itu di lubang. Oh, di lubang itu. Bang Derli udah melihat guritanya di dalam lubang. Coba kita selari. Nih, susah banget mencari gurita dengan menyelam seperti ini. Jadi di daratan aja tuh udah susah, lagi ini kita harus ambil nafas berkali-kali dan bergantian juga tadi kita bertiga untuk ngambilnya. Setelah 5 menit dapat juga. Mantap Bang. Gurita merupakan hewan moluska dari kelas Cephalopoda. Habitat utama hewan ini adalah di perairan yang masih memiliki terumbu karang. Hewan nokturnal ini hidup dengan cara menempel dan bergerak di bagian dasar perairan. Nah, gurita hasil tangkapan hari ini mau kami masak rica. Tapi sebelum diolah, gurita harus direbus dahulu supaya lebih empuk.
Sebelum dicampur dengan bumbu rica, gurita yang sudah direbus terlebih dahulu harus dipotong-potong supaya mudah menggigitnya nanti. Nah, bumbu-bumbu sudah siap, gurita juga sudah dipotong kecil-kecil, saatnya kita masak. Ayo Bu, masak. Rempah-rempahnya udah buat lagi. Yuk. Memasak rica gurita tidaklah rumit. Begitu bumbu tumis sudah mengeluarkan aroma harum, barulah potongan daging gurita dimasukkan dan aduk hingga merata. Lalu tambahkan juga sedikit air. Dan terakhir, potongan daun bawang dan daun kemangi sebagai penambah aroma harum. Semua rempah dan guritanya sudah tercampur. Setelah ini harus ditutup dulu dan ditunggu 15 menit sampai sedikit meresap ya Bu ya. Oke, kita tunggu. Rica gurita so siap, waktunya kita makan. Ayo Ibu, mari makan. Ini saat yang paling ditunggu-tunggu. Menyantap rica gurita yang bahannya kita cari sendiri. Mantap banget ini bumbunya. Yang pasti dominan pedas karena rica. Tapi di aftertaste-nya itu sangat kerasa sekali, wangi cengkeh, lengkuas, sama biji pala itu enak banget. Apalagi guritanya benar-benar dimasak dengan sempurna, jadi empuk banget. Memang ya, namanya olahan seafood itu dimasak jadi makanan apapun gak pernah gagal. Apalagi seperti ini nih, masih fresh, baru ambil, langsung masak. Nikmat banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia, negara dengan kekayaan tradisi, budaya, dan suku bangsa. Menciptakan kearifan lokal di setiap daerahnya, menjadi keberagaman dan keindahan wajah Ibu Pertiwi. Salah satunya yang ada di Kecamatan Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Indonesia nih emang terkenal banget akan makanan ekstrimnya. Nah ini saya dengan masyarakat Desa Bangunan Wubuk mau mencari salah satu buruan kami, tikus. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan berburu tikus sawah ini juga merupakan salah satu cara terhadap pengendalian hama yang dilakukan warga desa Bangun Wubuk. Biasanya tikus bersembunyi di lubang-lubang tanah. Ini lagi dicek apakah ada tikus di atas pohon. Saya baru tahu ada tikus di atas pohon. Biasanya kan di dalam lubang-lubang di tanah ya. Oke, kita coba lihat. Mungkin dia makan buah ya Bang? Iya. Ada dua jenis tikus yang diburu di sini, tikus ekor putih dan ekor hitam. Perburuan tikus ekor putih dilakukan malam hari, sedangkan tikus ekor hitam pada siang hari seperti yang sedang kami lakukan saat ini. Oke, jadi ternyata tikus yang pertama hilang. Jadi kita mau cari di pohon selanjutnya. Cara berburu di sini juga dibantu anjing untuk mendeteksi keberadaan tikus. Warga di sini pun rela memanjat demi mendapatkan hewan buruan. Oh, dapat juga. Tadi dicek dari bawah sama Bang Randy digalah, tapi susah dia nggak loncat-loncat. Jadi Bang Randy mutusin buat naik ke atas dan dapat akhirnya. Ini dia tikusnya. Tikus ekor hitam berbeda dengan tikus yang ada di perkotaan karena habitatnya lebih bersih.
Selain itu, tikus ini hanya memakan buah-buahan dan batang padi yang ada di sawah. Kegiatan berburu seperti ini juga bisa sekalian sebagai ajang olahraga, karena kita harus berlarian cepat menangkap si tikusnya. Wah, dapat juga. Ini pergerakannya agak selincah yang tadi, cuman lumayan juga kita harus buru-buru nyergap dia. Dapat lagi. Tadi dari atas langsung kejepit batu dan dibunuh. Jadi dia langsung mati. Wah, luar biasa. Capek banget. Sepertinya tikus hasil buruan kita sudah lumayan banyak nih. Sekarang mau kita olah menjadi masakan khas yang ada di sini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Oke, jadi hasil perburuan tikus hari ini mau dimasak kawok santan kering. Nah, ini di belakang saya abang-abang lagi sibuk membakar tikusnya supaya bulu-bulunya gampang lepas. Ini saya bantuin mama dan oma siapin bumbu. Untuk membuat kawok santan kering ini, beberapa bahan rempah perlu disiapkan. Semua bekerja sama untuk menciptakan kuliner khas Desa Bangunan Wuwu ini. Tikus yang sudah dibakar, selanjutnya dibersihkan dan dipotong-potong dulu sebelum dimasak. Kalau semua bahan dan bumbunya sudah siap, saatnya memasak. Nah, ini daging tikusnya harus digoreng terlebih dahulu supaya lebih enak. Jadi ini tampilannya udah mulai berubah. Kalau tikusnya sudah digoreng, sekarang saatnya menumis bumbu. Setelah itu, masukkan potongan tikus yang sudah digoreng tadi. Masak sekitar 15 menit hingga bumbu meresap. Kawok santan kering pun siap dihidangkan. Ayo bang, mari ambil, ayo ibu. Wah, ini kawok santan keringnya sudah matang, jadi rame-rame langsung kita ambil. Ini saya amazed banget sama rasanya, karena mindset saya ini masih, ini tikus, cuman sebenarnya lebih bersih banget daripada tikus biasanya, karena habitatnya ini di sawah, di hutan, jadi makanannya sangat bersih. Pas dimakan pun rasanya enak. Walaupun bahannya tak lazim dikonsumsi, namun kuliner khas Minahasa ini memiliki cita rasa yang enak. Oke, ini rasanya dagingnya itu seperti ayam, cuman lebih alot sedikit. Tapi rasanya ini dominan sekali, rasa dari daun kucai, daun bawang, sama santan, jadi ada manis-manisnya. Ini pertama kalinya saya makan kuliner se-ekstrim ini dan ternyata rasanya nggak seburuk yang saya pikirkan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Petualangan saya di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur masih berlanjut. Berada di pusat kota kabupaten, tepatnya di Kecamatan Tutuyan, rasa gotong royong warganya masih kental terasa. Ini tadi saya dalam perjalanan dan udah bergeser ke Bolaang Mongondo Timur dan dikejutkan dengan pemandangan
masyarakat beramai-ramai angkat rumah dan gak tanggung-tanggung loh nih. Jauhnya sekitar 900 meter. Saya pasti akan ikutan juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi angkat rumah secara bergotong royong seperti ini memang dapat kita jumpai di beberapa daerah di tanah air. Tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun oleh suku Mongondo ini masih terus dilestarikan hingga kini. Capek banget, jadi kita jalannya tuh pendek-pendek banget, mungkin 20-30 meter, terus berhenti dulu, apalagi di depan ini agak naik, jadi kita harus atur strategi juga. Konsep pindah rumah seperti ini memang cukup berbeda dengan pindah rumah yang biasanya. Kita harus benar-benar mengangkat rumahnya untuk dipindahkan ke lokasi baru yang akan ditempati. Jarak tempuh pindahan rumah kali ini lumayan jauh. Acara seperti ini bisa melibatkan hingga puluhan orang untuk mengangkat satu rumah ini. Ayo semangat bapak-bapak! Ini kalikunya, angkat rumah. Nggak cuma capek, harus atur nafas, atur strategi. Ini nih ada kabel yang sedikit menghalangi, jadi kita harus atur dulu. Masyarakat setempat biasanya menyebut tradisi gotong royong seperti ini dengan sebutan momosat. Tradisi angkat rumah ini hanya dilakukan untuk rumah panggung atau rumah berbahan kayu. Sebelum diangkat, terlebih dahulu isi rumah harus dikeluarkan. Dan sisi bangunan juga harus dicopot sehingga hanya menyisakan atap dan rangkanya saja. Oke, kita udah sampai di titik peletakan rumahnya. Cuman masih cari arah yang tepat dulu nih untuk bagian depannya mana. Siapa sama-sama. Setelah sampai pada lokasi pindah rumah, biasanya dilakukan doa dan makan bersama. Tujuannya agar rumah yang dipindahkan dapat diberi keberkahan. Setelah ini, akan dilanjutkan untuk mengangkat rumah kedua. Ternyata tantangan pindah rumahnya masih belum selesai. Ayo semangat angkat rumah lagi! Tradisi angkat rumah tidak bisa lepas dari peran tokoh adat sebagai pemimpin doa. Silakan memulai acara ini. Ini rumah kedua yang kami angkat dan saya benar-benar nyoba dari titik awal. Luar biasa loh. Kalau bisa dilihat diameternya itu lebih besar daripada yang tadi. Dan nyoba di tengah-tengah itu pas banget. Bebannya lebih berat. Luar biasa. Ketika mengangkat rumah, ada satu orang yang bertugas memimpin aba-aba agar ketika mengangkat bisa seirama. Akhirnya rumah kedua sampai di titik terakhir. Dan saya kagum banget loh sama masyarakat Desa Tutuyan ini. Karena selain masih menjaga tradisi yang telah ada, mereka tuh semangat dan gotong royongnya sangat keren sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.